Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menerapkan sistem belajar e-learning pada mata kuliah informasi akuntansi untuk kelas reguler sore, khususnya mengenai materi the production cycle atau siklus produksi. Tema ini dibahas setelah pembahasan sebelumnya, yakni dalam siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran. Kali ini kita fokus bagaimana dalam sebuah organisasi bisnis, khususnya dalam kegiatan manufacturing, ada namanya siklus produksi. Oke, kita masuk ke learning objectives-nya. Di sini ada beberapa learning objectives gitu, yang tentunya akan dibahas dalam slide kali ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai major business activities. Jadi pada dasarnya dalam sebuah siklus produksi, apa saja sih proses bisnis atau aktivitas bisnis yang terjadi di dalamnya. Karena pada dasarnya ketika berbicara manufaktur, kegiatan, pasti ada activity ataupun business activities di dalamnya. Kemudian yang kedua berbicara mengenai dalam sebuah kegiatan manufacturing tidak akan lepas dengan yang namanya perhitungan ataupun aktivitas biaya. Makanya kita harus paham bagaimana konsep cost counting atau sistem akuntansi biaya ini dapat membantu mendorong kegiatan produksi mampu mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga kita akan memahami ancaman-ancaman apa saja yang mungkin muncul dalam aktivitas siklus produksi ini. Karena kalau kita berpikir setiap aktivitas bisnis, dalam implementasinya kita harus berpikir bagaimana caranya untuk antisipasi jika terjadinya sebuah ancaman-ancaman. Kemudian yang keempat adalah dalam siklus produksi, untuk berjalannya sebuah aktivitas pasti akan ada keputusan-keputusan yang harus dibuat. Nah, untuk membuat keputusan tersebut harus ada dasar nih informasi yang diperoleh. Makanya kita akan mendiskusikan key decisions that need to be made in production cycle. Oke, di sini ada sebuah studi kasus mengenai aktivitas siklus produksi. Kurang lebih awal ceritanya mengenai sebuah perusahaan. Nama perusahaannya adalah AOE. AOE ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, di mana AOE ini memproduksi atau membuat produknya sendiri, yakni produk manufacturing dari bidang elektronik. Pada dasarnya AOE ini mempunyai karakteristik khusus dalam bisnisnya, yaitu mencoba untuk menjadi sebuah perusahaan dengan menitik beratkan traditional function as low-cost producer of consumer electronic products to a product differentiation strategy. Artinya pada dasarnya ingin menerapkan low-cost producer dengan adanya biaya yang rendah dalam aktivitas produksi. Harapannya produk yang akan dihasilkan pun memiliki harga pokok produksi yang rendah, sehingga ketika dijual pun harganya tidak terlalu tinggi di pasaran. Makanya setelah berpikir ke arah sana, AOE has increased the variety of size, style, and features within each of its product lines. Mencoba untuk memvariasikan dari segi ukuran, gaya, dan fitur-fitur dalam setiap produk lini produksinya. Maka dari itu akan berdampak juga pada investment in new equipment and machinery. Karena kalau kita berpikir ingin aktivitas produksi kita the best, ataupun aktivitas produksi kita optimal, tidak hanya berpikir low cost, gimana cara mereduksi low cost, tapi kita juga harus minimal investasi terlebih dahulu dari segi equipment dan dari segi machinery, tentunya dengan alat-alat yang canggih sehingga semuanya dapat diotomatisasi dalam kegiatan produksi ini, dan juga tentunya didukung dengan IT yang capable tentunya. Hanya saja ketika harapan untuk menciptakan low cost productions ini
menemui beberapa hambatan. Di sini dapat kita lihat the production supervisors complain that the accounting system make no sense and they are being penalized for making investment that improve overall efficiency. Ketika ingin investasi dari segi machinery, dari segi equipment dan segala hal, tentu akan berdampak pada accounting system. Itu sistem akuntansi. Sehingga contohnya misalkan ketika kita ingin menerapkan awal mulanya adalah sistem yang berbasis manual, yang kemudian kita terapkan di sini adalah sistem produksi yang nantinya terotomatisasi, tentunya accounting sistemnya akan berubah, pencatatan dan sekaligus output laporan yang nanti akan dihasilkan. Kemudian the marketing and product design executive have all but dismiss the system product cost figures, dan lain sebagainya. Ya, ketika berdampak dalam sebuah aktivitas produksi, ada hubungannya juga dengan marketing and product design executives. Dalam sebuah aktivitas produksi, kita akan berpikir bagaimana how to make a good product. Dan setiap aktivitas produk ini perlu adanya packaging yang menarik ataupun pengemasan produk yang menarik. Di samping menarik, tentunya kita harus berpikir bahwasanya ini tidak terlalu makan banyak biaya. Beberapa contoh produk manufacturer seperti minuman kemasan ataupun mie instan dan lain sebagainya perlu dipikirkan tidak hanya kemasan yang menarik dan juga ramah lingkungan, tetapi juga ini biayanya cukup rendah sehingga tidak menghasilkan harga jadi yang cukup tinggi juga gitu. Kemudian secara umum dengan harapannya adalah perusahaan ingin improve dari tadinya adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivasi ataupun aktivitas yang manual, mereka ingin mengoptimalkan aktivitas produksinya sehingga tidak adanya waktu yang terbuang dalam aktivitas produksinya. Semuanya adalah accurate, timely, dan juga lebih tepat sasarannya. Oke, jadi pada dasarnya kesimpulan untuk kasus di awal di sini adalah mengenai aktivitas produksi dalam sebuah aktivitas perusahaan AOE yang bergerak di bidang elektronik, yang mana mereka berniat untuk improvisasi di bidang siklus produksinya, hanya saja mereka lebih menekankan how to change cost accounting system untuk support all activities in production system. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. The production cycle di sini adalah berbicara karakteristik atau ciri-cirinya. Business activities and information processing activities. Apa sih definisi dari production cycle? Adalah aktivitas recurring set of business activities and related to the processing operation associated with the manufacturing of products. Jadi pada dasarnya berpikir mengenai aktivitas manufacturing of products. Kalau kita berpikir siklus produksi, pasti pada dasarnya kita berpikir di sini adalah perusahaan bergerak di bidang manufaktur. Ya, karena manufaktur dengan produksi adalah aktivitas yang sangat berelasi atau berdekatan. Artinya, dalam sebuah perusahaan manufaktur akan ada kegiatan produksi di dalamnya. Contoh sederhana, manufaktur dalam bidang otomotif. Tentunya ada aktivitas produksi di mana produk-produk yang dihasilkan dimulai dari bahan baku, barang setengah jadi, sampai dengan barang jadi yang berupa motor ataupun mobil. Tentunya aktivitas produksi tersebut merupakan aktivitas yang tentunya akan banyak siklus di dalamnya. Makanya memerlukan accurate information inside. The first functions of the ACE is to support the effective performance of the organization's business activities. Oke, di sini ada diagram
atau lebih tepatnya ini diagram konteks gambaran mengenai production cycle. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, dalam aktivitas manufacturing, production cycle akan banyak siklus di dalamnya yang keterkaitannya. Seperti kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 siklus ataupun lebih tepatnya lagi selain siklus entitas yang berkaitan dengan production cycle. Pertama, apa sih kepentingan dari revenue cycle di sini terhadap production cycle? Jelas, ketika kita berbicara production cycle, siklus produksi, revenue cycle akan sangat berkepentingan. Kenapa? Karena tugas dari revenue cycle di sini adalah menjual produk gitu. Menjual produk ke pasaran yang nantinya lihat di sini poinnya adalah finished goods di revenue cycle. Artinya punya kepentingan. Kamu sudah ngeberesin production cycle berapa, finished good berapa sih? Karena customer orders kita cukup banyak. Makanya saya memerlukan banyaknya finished good atau berapa jumlah finished good di sini. Ataupun setidaknya ada sell forecast, ramalan penjualan. Sehingga dari adanya siklus tersebut, revenue cycle, siklus produksi ini lebih mampu melaksanakan aktivitas produksinya secara efektif dan efisien. Kemudian kalau expenditure cycles berkaitan yang namanya production cycle atau divisi manufacturing dapat dikategorikan sebagai pusat biaya atau divisi yang tugasnya ngabisin uang. Kenapa? Karena pada dasarnya di sini semua menghasilkan produksi. Pada dasarnya menghabiskan biaya, dan lain sebagainya. Tidak serta-merta dengan menghabiskan biaya, aktivitas sebuah organisasi dikatakan buruk. Tapi bagaimana caranya production cycle ini bisa bersinergi menghasilkan aktivitas produksi yang low cost gitu. Makanya adanya expenditure cycle di sini. Expenditure cycle pasti kaitannya adalah dengan siklus pembelian yang kemudian akan berafiliasi dengan vendor atau supplier. Maka dari itu di production cycle kaitannya adalah dengan permintaan pembelian. Expenditure cycle ini adalah dengan bagian gudang atau dengan bagian pembelian, di mana production cycle akan meminta bahan baku yang nantinya akan diproduksi, tolong dong, saya perlu bahan baku ini. Kemudian yang kemudian nantinya akan diproduksi. Kemudian kaitannya dengan human resource management payroll cycle, ini kekaitannya dengan masalah labor needs and labor cost. Production cycle atau divisi produksi dalam kegiatan produksinya dan juga aktivitas pegawai lainnya perlu berapa banyak pegawai yang terlibat di dalamnya, kemudian perlu mengetahui nantinya feedbacknya adalah labor cost. Labor cost di sini adalah berbicara mengenai masalah biaya gaji, biaya lainnya, biaya tunjangan, supporting dan lain sebagainya. Kemudian ada general ledger and reporting system. Ini kaitannya dengan masalah laporan. Ketika perusahaan akan melakukan aktivitas produksi, menghasilkan banyak lini produksi, taruh contoh misalkan adalah perusahaan di bidang otomotif, misalkan Yamaha, bagaimana mereka menghasilkan Yamaha Matic ataupun motorsport dan lain sebagainya, dalam satu produknya itu pasti menghasilkan satu laporan cost of good manufacture. Artinya dalam satu produk tersebut masing-masing menghasilkan berapa sih harga pokok produksinya ataupun secara keseluruhan berapa cost of good manufacture-nya. Sehingga dengan adanya report tersebut mereka dapat mengambil keputusan yang larinya adalah ke manajemen. Mana manajemen ini perlu atas siklus produksi penting akan namanya sebuah aktivitas yang nantinya berkepentingan dalam pengambilan keputusan manajemen. Kemudian kita lihat di sini introductions. Information flows to the production cycle from other cycles. Yang sudah tadi saya sampaikan, the revenue cycle, the expenditure cycle, the human resources, payroll, kemudian flow dan from. Itu berbicara mengenai pada dasarnya
sama dengan yang tadi saya sampaikan di awal di sini, di diagram konteksnya. Kita langsung ke production cycle process. Dalam sebuah siklus produksi ini ada berbagai macam step atau proses. Di antaranya ada 4 di sini. Product design, artinya berbicara mengenai desain produk. Kemudian planning dan scheduling, berbicara masalah perencanaan dan juga penjadwalan. Dan ketiga ada production dan cost accounting. Artinya mendesain produk terlebih dahulu, merencanakan, menginisiasi, kemudian direncanakan dan akan dischedulkan kapan akan diproduksi. Baru ketiga adalah execution, production operations, dan cost accounting berhubungan dengan reporting dan juga recording. Oke, saya rasa masih ada waktu. Nah, ini kita lihat diagram konteks level 0. Kalau sebelumnya itu adalah gambaran bisnis proses yang dapat berupa diagram konteks. Kalau di sini sudah real diagram konteks, dapat teman-teman lihat level 0. Level 0 maksud di sini adalah hanya ada 4 level saja. Dari sini, product design, planning and scheduling, production preparation, and cost accounting. Kalau level 1 dia contohnya misalkan 1 product design. Ada anaknya lagi 1.1, misalkan drawing product atau preparing for materials 1.1, 1.2, 1.3 dan lain sebagainya. Kalau ini hanya 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Dapat kalian lihat di sini mengenai siklus-siklus ataupun alur data yang terjadi di dalamnya. Saya ambil contoh satu yang paling urgent yakni mengenai cost accounting di 4.0, di mana di sini semuanya berkaitan dengan masalah ada arus data masuk dimulai dari bill of materials, mengenai operation list, WIP, finished good, semua masuk ke sana. Artinya dengan adanya materials, kemudian dengan adanya operation list, dengan adanya work in process, cost accounting ini bisa memproses semua aktivitasnya sehingga nantinya menghasilkan report dan cost of good manufacturing untuk menghasilkan laporan-laporan mengenai aktivitas produksi. Karena akan sangat sia-sia ketika aktivitas produksi ini tidak terdokumentasikan, tidak adanya alat evaluasi apa sih yang sudah berjalan. Maka dari itu perlu adanya cost accounting system. Ya, dapat kita lihat di sini. Ya, pada tampilan ini, tampilan mengenai online production systems, di mana semuanya sudah sangat rapi. Diperhatikan dimulai dari atas, engineering, berkaitan dengan sales, production planning, cost accounting, inventory, and factory workstations. Semua itu adalah aktivitas-aktivitas dalam sebuah aktivitas siklus produksi yang kemudian semua itu aktivitas prosedural masuk ke dalam general ledger, online production information system, manufacturing control specification, and CHIM interface. Sama halnya dengan aktivitas produksi manufacture, semua sudah terotomatisasi online. Maksudnya otomatisasi online di sini adalah dalam setiap aktivitas pabrik semua sudah berjalan, hanya terkontrol oleh yang namanya komputer. Artinya tidak banyak tangan manusia di sana. Seperti beberapa industri minuman, beverage, Yakult, minuman ringan dan lain sebagainya, itu sudah terotomatisasi dengan mesin. Semuanya perintahnya diberikan dari yang namanya terkomputerisasi. Dimulai dari botolnya yang disediakan secara otomatis, kemudian air fermentasinya yang masuk secara otomatis, kemudian pengepakan, sampai dengan finishing semua sudah terotomatisation. Tidak hanya otomatisasi prosesnya, tetapi otomatisasi arus informasinya. Sehingga nanti dilihat di silinder di sini ada database bill of materials,
ada operation list, master production schedule, inventory, production order, working process, and so on. Jadi pada dasarnya ketika nantinya ditanya ataupun yang namanya yang paling bawah nih ingin tahu production status report sales sudah sebanyak apa sih finished goods yang kita hasilkan sehingga nantinya akan dijual ke produk pasaran. Kemudian yang kedua ada production planning, berbicara masalah ketika yang sudah terjual ataupun sudah jadi berapa banyak, lantas harus apa yang kita buat? Apakah kita mempertahankan produk ini karena banyak diminat di pasaran atau kita harus membuat produk lain? Kemudian cost analysis, berbicara masalah biaya-biaya yang ada di dalamnya. Dengan adanya online ini, semua biaya-biaya informasinya otomatisasi, sehingga nanti terlihat, oh, harga pokok produksi produk Yakult sekian, harga pokok produksi produk lainnya sekian, dan lain sebagainya. Sehingga dapat menghasilkan akurat dari harga pokok produksi. Kemudian, performance report berkaitan dengan masalah factory supervisors. Nantinya akan muncul mengenai worker-workersnya, mengenai pegawai di dalamnya, ataupun mengenai supervisorsnya, ataupun mengenai manajernya, ataupun dan lain sebagainya. Di performance report, berapa produk yang mereka mampu handling, sejauh mana mereka mampu berkontribusi terhadap optimalisasi produk, sejauh mana mereka bisa memantau aktivitas produksi dengan baik. Kita masuk ke pembahasan mengenai production cycle general and threat controls. Ini adalah threats, ancaman-ancaman secara general. Di antaranya adalah inaccurate or incomplete master data. Ini masalah yang secara umum bisa terjadi gitu. Data yang tidak akurat atau data yang tidak valid dalam master data. Master data adalah tempat kumpulan-kumpulan datanya. Ya, lantas bagaimana controls yang bisa diterapkan? Data processing integrity controls. Maksudnya, ketika data-data yang masuk dalam master datanya harus diuji processingnya, gitu, integrity control. Sehingga contohnya ketika data yang ingin masuk ini redundan atau duplikasi, datanya tidak jadi dimasukkan, artinya bisa ganda gitu. Kemudian ada lagi restriction of access to master data. Ini penting. Ketika data dalam master data ataupun data produksi, data finish good, data real materials dirasa ada yang janggal, perlu ada restrictions, pembatasan of access. Takutnya ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang niatnya adalah data diddling atau merubah data perusahaan sehingga tidak accurate nantinya. Kemudian review of all change to master data. Setiap perubahan dalam master data pasti dasarnya harusnya updating secara otomatis gitu. Artinya semua datanya harus diupdate secara otomatis ketika aktivitas produksi ini berjalan. Semua data arus produksi semua masuk ke dalam sistem, semua otomatisasi. Tapi perlu adanya aktivitas manual. Manual di sini review, dicek kembali, ditelusuri kembali apakah master data ini sudah invalid atau belum. Kemudian yang kedua adalah unauthorized disclosure of sensitive information. Ini berkaitan dengan masalah unauthorized disclosure, pengungkapan yang tidak diautorisasi of sensitive information. Artinya ada informasi-informasi yang seharusnya ini tidak di blow up keluar ataupun sensitif sifatnya. Information controls umumnya adalah access controls, tetap dibatasi karena data-data produksi, contoh sederhananya, ataupun data manajemen, tidak semua pihak bisa. Bahkan dalam organisasi internal pun hanya berada di level middle management dan top management. Gitu. Bahkan bagian low management, seperti pihak-pihak yang ikut membantu kegiatan produksi, mereka hanya membantu. Tidak selayaknya tahu informasi mendalam mengenai aktivitas produksinya. Karena itu tatanannya beda lagi ranahnya. Middle management dan top management. Makanya kontrolnya perlu ada access controls. Harus ada juga pembatasan encryptions.
Encryptions itu adalah coding data yang mana ketika ingin masuk ke dalam sebuah sistem ini dienkripsi, tidak mudah mengakses sistem sehingga ada kode-kode khusus untuk mengaksesnya. Kemudian loss or destruction of data berkaitan dengan masalah hilangnya ataupun rusaknya data. Controls yang paling memungkinkan adalah backup and disaster recovery procedures. Backup data dalam sebuah sistem yang baik pada dasarnya mereka sudah otomatisasi update datanya dan juga beberapa sudah otomatisasi backup datanya itu dalam satu database ke database lainnya, sehingga ketika adanya permasalahan maka perlu adanya backup data yang ada di tempat lainnya. And disaster recovery procedures, jangan berpikir yang namanya aktivitas produksi aman-aman saja. Kita harus berpikir bagaimana yang namanya kalau terjadi disaster kita nggak tahu kapanpun itu bisa terjadi. Artinya ketika terjadi disaster, kita harus recovery procedures. Kalau terjadi harus seperti apa? Beberapa perusahaan yang baik menetapkan recovery procedures adalah dengan terjadinya disaster, recovery itu terjadi secara cepat dengan menerapkan manajemen database approach. Di sana ketika misalkan contoh terjadi kebakaran ataupun banjir dan lain sebagainya, data hilang, bisa jadi data hilang, destructions. Tapi ketika sistem ini yang dikembangkan baik, maka ketika salah satu implementasi sistem diterapkan, data tersebut dapat terpulihkan kembali atau muncul kembali. Atau seperti istilahnya adalah self-healing data. Gitu, ya. Datanya muncul kembali sehingga prosedurnya baik. Adanya backup, adanya self-healing data itu jauh lebih baik. Oke, setelah hal-hal umum dalam sebuah aktivitas kita masuk ke loss or destruction data sudah tadi. Selanjutnya adalah product design. Di sini berkaitan dengan masalah aktivitas pertama. The objective of product design is to design a product that strikes the optimal balance of. Jadi product design ini aktivitas pertama, meeting customer requirements for quality, durability, and functionality, and minimizing production cost. Jadi ini lebih ke sisi eksternal maupun internal. Keinginan customer apa dari segi kualitas, ketahanan, dan fungsi, kita harus tahu nih, apa sih maunya customer. Dan minimizing production cost ini berkaitan dengan internal. Jangan sampai ini satu pihak saja. Kita orientasi eksternal saja atau orientasi internal saja. Ini nggak akan meet the requirements. Nantinya hanya sekedar keinginan internal dan eksternal, nggak mix match. Jadi keinginan customer apa? Oke, customer inginnya ini, coba kita buat produk yang sesuai dengan customer, tapi minimizing production cost. Oke, kita lanjutkan ke product design yang awal tadi. Untuk menetapkan product design perlu adanya key documents and forms in product designs. Apa saja untuk membuat desain produk di sini? Tentunya tidak serta-merta buat produk design apa adanya. Perlu adanya bill of materials yang pertama, kedua adalah operation list. Apa itu bill of materials? List of the components that are required to build each product including the parts numbers, description, and quantity. Bill of materials lebih ke arah list ataupun catatan-catatan dari materials. Tuh, dalam membuat material contohnya adalah televisi, apa saja sih komponen-komponen yang dibutuhkan di dalamnya dalam sebuah televisi, dimulai dari plastik ataupun komponen baut dan lain sebagainya, ada descriptions-nya dan juga ada quantity-nya, ada part numbers-nya, sehingga dalam antisipasi untuk pengendaliannya jelas nantinya. Kemudian ketika berisi mengenai materials, berisi mengenai masalah untuk membuat televisi apa bahannya, untuk membuat kulkas apa bahannya, untuk membuat handphone apa bahannya. Kemudian masuk ke operation list. Operation list ini list the sequence of steps required
to produce each product, including the equipment needed and the amount of time required. Ini jelas, sangat akurat berkaitan dengan untuk membuat televisi, ini nih komponen-komponennya. Lantas, ini nih tahapannya, gitu. Steps required to produce each product. Karena bisa jadi dalam buat televisi ataupun buat handphone nantinya ada step yang tentunya bisa jadi berbeda dalam handlingnya. Makanya perlu terdokumentasikan sekuensinya ini, gitu. Including equipment-nya ini. Ya, equipment-nya perlengkapannya apa saja. Lantas, berapa banyak amount of time yang dibutuhkan untuk membuat televisi, untuk membuat kulkas, dan lain sebagainya. Karena ini adalah perusahaan elektronik. Nah, dapat kalian lihat di sini example of bill of materials. Yang kemudian yang 14.5 adalah example of an operation list. Yang pertama adalah part number 1 control unit 105, 125, 148 dan lain sebagainya, quantity 1 dan lain sebagainya. Example of a bill of materials ini dari segi Blu-ray player, finish product. Produk jadinya adalah Blu-ray player. Kemudian kebutuhannya apa saja untuk menghasilkan Blu-ray player ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada control unit, ada back panel, side panel, top, bottom, and lain sebagainya. Dia berisi nomor berapa sih kodenya, kemudian kuantitasnya ada berapa banyak yang dibutuhkan untuk membuat satu Blu-ray player. Kemudian operation list number 105 dan lain sebagainya, jelas di sini terlihat, coba lihat. Ada cut to shape, ya, untuk memotong atau membentuk, kemudian membentuk sudutnya, turn and shape, finish and paint. Itu semua aktivitas deskripsi jelas, karena itu harus terdokumentasikan SOP-nya. Ya, dengan adanya informasi tersebut, sehingga tahu apa yang harus dieksekusi mention number dan standard times. Terutama standard times ini menarik. Dalam satu aktivitas membuat operation list for create side panel. Untuk side panel saja, di sini contohnya harus membutuhkan waktu kurang lebih berapa menit untuk menghasilkan. Sangat presisi dan detail. Lantas dalam product design ini, kita ke depannya sebagai seorang akuntan, teman-teman, how can accountants be involved in product design? Ya, perlu, jangan berpikir seorang akuntan, udahlah ngitung aja, cukup. Tapi tidak terlibat dalam product design. Product design artinya tidak terlibat dalam aktivitas produksi desainnya. Dia berpikir harusnya terlibat. By showing how fair design trade-off affect product cost and thereby profitability. Karena dengan banyaknya aktivitas produksi, dengan adanya waktu, dengan adanya bahan baku dan lain sebagainya, akuntan harusnya berpikir, oh ini cost-nya segini. Harusnya dengan cost segini kita bisa nggak ya menghasilkan profitabilitas? Oh, cost-nya cukup baik, maka probabilitas yang kita tampilkan berapa banyak, ya. Kemudian, by ensuring that the SE designing to collect and provide information about the material dan lain sebagainya. Terus juga memastikan bahwa segala aktivitas dalam aktivitas siklus produksi dapat terrecord dengan baik dalam sebuah accounting information system. Terus sehingga harapannya semuanya recordingnya adalah akurat. Dengan akurat dan baik, output informationnya juga akan baik, sehingga dapat memberikan usulan-usulan biaya yang tepat, tapi juga sesuai dengan keinginan orang-orang produksi gitu. Kemudian by providing data about repair and warranty costs associated with existing products. Kita harus berpikir dengan adanya produk yang dihasilkan, jadi finish good. Misalkan satu kulkas harga 8 juta. Itu belum include dengan aktivitas ketika misalkan dijual di pasaran adanya pajak. Misalkan. Kemudian berpikir juga repair and warranty cost associated with existing product. Ketika sudah di pasaran, kita berpikir juga ini produk harus ada biaya repair and warranty. Karena ketika sudah masuk ke toko, itu semua orang pasti bertanya,
ada nggak sih garansinya ataupun servis gratis beberapa periode. Itu dipikirkan dalam sebuah cost yang nantinya dibebankan pada perusahaan. Karena pasti yang namanya warranty dan repair cost, beberapa customer di awal-awal pasti ingin bersifat gratis gitu ya. Maka harus diperhitungkan biayanya. Kemudian yang kedua adalah planning and scheduling. Aktivitas yang kedua adalah the objective of the planning and scheduling activity is to develop a production plan that is efficient enough to meet action order and anticipated short-term demand while minimizing inventories. Jadi pada dasarnya ini berbicara mengenai planning and scheduling. Setelah tadi ada product design, sudah didesain produk apa yang akan dihasilkan, baru direncanakan dan dijadwalkan ya untuk pembuatannya. Kapan ini akan dieksekusi? Planning and scheduling. How can accountants be involved in planning and scheduling? Seorang akuntan juga harus terlibat dalam aktivitas planning and scheduling. Yang pertama adalah by ensuring that as collect and reports cost in manner consistent with the production planning technique used by the company. Tahu mengenai memastikan bahwasannya SIA ini memastikan informasi datanya akurat. Kemudian yang kedua adalah by helping to choose whether MRP 2 or JIT is more appropriate. Seorang akuntan juga harus tahu metode produksi apa yang baik. Apakah pakai materi requirement planning atau pakai JIT dan lain-lain sebagainya. Perbedaan mendasar dari MRP dan JIT adalah MRP itu berbicara masalah penjadwalan perencanaan. Artinya ketika ingin produksi satu kulkas, satu televisi, itu direncanakan berapa banyak dalam satu bulan, kebutuhannya apa saja, biayanya apa saja, itu sangat terjadwal. Tapi terjadwal rapi, sehingga tidak adanya jeda waktu yang terbuang. Tapi JIT jauh lebih canggih lagi karena sistem yang diterapkan adalah just in time, artinya tepat pada waktunya, artinya bisa meminimalkan atau zero inventory. Kapan butuh, oke, ada barang, kapan ada butuh dan lain sebagainya. Hampir low inventory. Ya, tadi ada two common approach, manufacturing, resource planning, dan lean manufacturing. Kita lihat MRP itu apa? Seeks to balance existing production capacity and raw materials needs to meet forecasted sales demand. Often referred to as manufacturing forecast driven. Kemudian lean manufacturing, JIT tadi, lean ramping manufacturing just in time, sehingga seeks to minimize or eliminate inventories or raw material for imports and finished goods theoretically produced on. Masih di planning and scheduling, aktivitas kedua dalam siklus produksi ada dua yang tadi bisa diterapkan, entah itu pakai MRP, sistem perencanaan produksi yang terjadwal, atau menggunakan sistem just in time yang lean manufacturing. Jadi pada dasarnya aktivitas produksi yang ramping, apa yang diterapkan. Kemudian dalam planning and scheduling ini ada key documents and forms. Ketika kita berbicara sistem, kita harus berpikir mengenai masalah dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada satu dokumen mengenai master production schedules. Ini berisikan mengenai isi-isi apa saja di dalamnya. Specifies how much of each product is to be produced during the period of plan. Kita harus berpikir master production schedule itu adalah schedule master produksi. Kita berbicara masalah ini kan produksi produk apa, dijadwalkan, terjadwal dalam sebuah master data, dan berapa banyak dalam satu periode ini akan dihasilkan. Kemudian, scheduling becomes significantly more complex as a number of factors and increases. Juga pasti berkaitan dengan number of factories increases, berapa banyak factory yang dimiliki ataupun
kapasitas produksi. Kemudian di master schedule ini berkaitan lagi dengan masalah raw materials needs are determined by exploring the bill materials. Tadi dari bill material di siklus pertama, aktivitas pertama, di sini ada kaitannya lagi dengan raw material needs. Kita harus tahu berapa banyak raw materials yang dibutuhkan. Karena di sini masih planning dan scheduling. Kalau tidak tahu berapa banyak raw materials yang dibutuhkan, akan sangat sulit ketika teridentifikasi ke aktivitas selanjutnya pada saat eksekusi aktivitas produksi. Nah, ini contoh master production schedule. Ada product number 120, ada descriptions yang ingin dibuatnya adalah Blu-ray player produknya. Lead time, kurang lebih week number tuh di sini adalah 8 minggu atau 2 bulan. Kurang lebih dapat dilihat di sini untuk menghasilkan sebuah produk dari Blu-ray di sini pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan kuantitas berapa banyak yang akan dihasilkan setiap minggunya. Net available quantity on hand, schedule production, forecasted sales, and net available. Ya contoh yang pertama, quantity on hand 500. Schedule production adalah 150. Maka totalnya adalah 650. Artinya total dari finished good yang dimiliki ada 650. Dapat diestimasi penjualannya ada untuk minggu pertama adalah 300. Maka sisanya ada 350. Nah, 350 ini jadi net available week selanjutnya. Quantity on hand. Maka dari itu, schedule production-nya harus jelas sehingga nantinya kita tahu net available-nya berapa. Dapat terlihat di sini rata-rata 300 sampai 400-an. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang dibutuhkan adalah production order. Authorized production of a specific quantity of product. At least apa saja dari production order di sini berkaitan dengan operation to be performed. Operations apa yang harus dilaksanakan, quantity, berapa banyak quantity to be produced yang dihasilkan, and location for delivery. Karena berbicara masalah aktivitas siklus produksi di manufaktur itu berbicara masalah tempat-tempat produksi yang bisa dari satu titik ke titik lainnya, dari satu departemen ke departemen lainnya, maka harus jelas location for delivery-nya. Ini contoh production order di sini. Yang harus diproduksi di sini kurang lebih ada jelas di sini production quantity yang diinginkan dilihat di situ adalah 1000. Dari satu production order ini harus deliver ke siapa? Assembly department. Karena dalam suatu aktivitas produksi ada departemen-departemen yang terpisah-terpisah, dimulai dari misalkan dalam sebuah aktivitas manufaktur ada yang namanya departemen bahan baku, yang kemudian selanjutnya adalah departemen perakitan, departemen pengecatan, departemen finishing, dan lain sebagainya. Itu harus jelas dari satu produksi kemana, kemudian akan diberikan kemana gitu ya, completion date dan lain sebagainya di production order. Kemudian yang ketiga adalah materials requisitions, di planning and scheduling di sini. Authorized movement of needed materials from the storeroom to the factory floor. Gitu. Jadi ini material requisition ketika kita sudah tahu master production schedule apanya, master schedule-nya, production order itu kaitan dengan ini dalam tunggu antrian. Tuh, antrian selanjutnya adalah untuk produksi apa lagi. Selanjutnya material requisition ketika dibutuhkan bahan baku apa saja yang diminta atau dibutuhkan. This document indicates production order number, date of issue, part number, and quantities of raw materials needed. Sini dapat dilihat materials requisitions. Untuk membuat production order number 62913, maka ada part numbernya adalah memerlukan calculator unit, lower casing, screw, battery, upper casing, and screw. Di sini memerlukan quantity sekian.
total cost-nya juga sekian, costed by dan lain sebagainya. Ini jelas dokumennya sangat menarik. Issued by AKL, artinya yang membutuhkan adalah divisi AKL, kemudian received by GWS dan costed by ZBD. Artinya di sini ada otorisasi-otorisasi ataupun fungsi-fungsi yang dipisahkan. Move TCAP, the transfer of parts and material throughout the factory. Ketika ini sudah dihasilkan produknya berapa banyak, kita harus tahu pergerakan dari produk kita dari satu departemen ke departemen mana, perpindahan dari material ke material mana. Ketika ini sudah jadi finished good tentunya. Product design and planning and scheduling, dalam sebuah kontrol product design and planning scheduling, ini bisa teman-teman nanti dibaca kembali, product design and planning scheduling. Yang ketiga adalah production operations. Ini mulai arahnya adalah implementasi penerapan dari siklus produksi ini. The third step in the production cycle is the actual manufacture of the products. What is integrated manufacturing? Intinya di sini berbicara masalah sudah mulai akan dieksekusi yang namanya aktivitas produksi ini. Every firm needs to collect data about the following 4 facets of its production operations. Apa saja yang dibutuhkan? Raw material use, labor hours expended, machine operation, and other manufacturing overhead costs incurred. Ini production operations control dan trades-nya. Production operation controls and trades-nya. Yang terakhir adalah cost accounting system. Tujuan dari sebuah aktivitas produksi adalah menghasilkan satu produk, dimulai dari yang namanya bahan baku, bahan setengah jadi sama dengan barang jadi, dan juga ada biaya-biaya di dalamnya, baik itu biaya overhead, pabrik, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Semua harus terrecord dengan baik dalam sebuah sistem, sehingga nantinya cost accounting ini mampu menyajikan informasi yang sangat akurat. Ya. Tanpa adanya aktivitas-aktivitas yang terdokumentasi, cost accounting system tidak akan berjalan dengan baik. Karena dalam sebuah siklus produksi, mau bagaimanapun juga pada dasarnya, setiap arus data, setiap arus informasi, setiap arus barang, dan lain sebagainya, perlu adanya aktivitas reporting yang dihasilkan. Maka dari itu, cost accounting akan berperan di sini.